Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Sarwiko. Saya dari kelas 12 Semia untuk menjelaskan materi fikih yang berkaitan dengan seputar Idul Fitri. Adapun subbab saya yaitu yang pertama, sholat idain, pengertian, jenis dan hukum serta tata caranya. Melansir pada buku yang bertajuk Panduan Lengkap Sholat Hari Raya oleh Ustaz Dr. Firanda Adirja, LCMA, sholat idain adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setiap hari oleh kaum muslimin. Sedangkan dalam buku The Miracle of Sholat atau keajaiban sholat dalam kesehatan oleh Mersidi Edi Sutrisno dan Mazro'atul Akhirah dijelaskan bahwa sholat idain yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, di mana sholat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan setiap tahunnya. Pendapat tersebut berdasar pada firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya maka dirikanlah sholat sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Habis itu yang kedua, tata cara sholat idain atau 2 hari raya. Dilansir dalam buku Fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8 oleh Haji Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, berikut tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, membaca niat sholat Idul Fitri, yaitu niatnya yaitu usolli sunatan lil idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sembahyang salat Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu niat salat Idul Adha. Salat Idul Adha niatnya yaitu usolli sunatan idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, takbir 5 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Keempat, mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram dan 12 takbir tersebut. Yang kelima, membaca tasbih diantaranya takbir dengan lafal berikut: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Maha Suci Allah, segala pujian baginya, tidak ada kesesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Yang keenam, menyaringkan bacaan takbir surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Amalan sunnah sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha yaitu pertama, melansir dari laman Kemenak berikut amalan sunnah sebelum pelaksanaan sholat idain adalah 1. Mengumandangkan takbir. Yang kedua, mandi sebelum sholat idain. 3. Memakai pakaian terbaik dan wangian. Yang keempat, makan sebelum sholat idain. Yang kelima, melaksanakan sholat idain di lapangan. Yang keenam, mengajak semua keluarga ke tempat sholat idain. Yang ketujuh, jalan kaki menuju tempat sholat idain. Habis itu, bagaimana hukum sholat idain yang bertepatan dengan sholat Jumat? Dikutip dari buku Fikih Interaktif seri 1 oleh Muhammad Agus Yusron MA, sholat Jumat yang bertepatan dengan sholat idain tidaklah gugur kewajiban Jumatnya bagi mukim masjid. Sedangkan untuk yang sangat jauh tempat tinggalnya dari masjid dan sangat melelahkan untuk hadir kembali ke masjid setelah sholat idain, maka ada rukhsah bagi mereka. Hukum sholat Jumat saat Idul Adha dan Idul Fitri ini didasarkan pada hadis yang diceritakan Zaid bin Arqam. Berikut hadis yang dimaksud. An Ayadis ibni Abi Ramlatal Syami qala syahidatu Muawiyatu banu Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid banu Arqam qala asyhadu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa idaini ijtama'a fi yaumin qala na'am qala fa kaifa sana'a qala shalla ida summa rakhasa fil jumu'i wa qala man syaa ay yusalli falyusalla.
Artinya, Ilyas bin Abu Ramlah As-Sami mengatakan, saya melihat Muawiyah bin Abu Sofyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, adakah kamu bersama Rasulullah melaksanakan sholat Jumat dan sholat Id saat keduanya terjadi di hari yang sama? Dia mengatakan, ya. Lalu bertanya lagi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya? Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id lalu mengabulkan permintaan mereka yang hendak sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, jika ada yang ingin melakukan sholat Jumat maka dia boleh melakukannya. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Adapun tempat melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu para ahli fikih memiliki dua pendapat yang hampir sama. Mayoritas ulama selain Asy-Syafi'i mengatakan tempatnya selain Mekah, yaitu tempat sholat atau padang sahara di luar daerah, tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi menurut Hambali, bukan masjid kecuali karena darurat dan adanya uzur dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakruhkan bertentangan dengan perbuatan beliau. Jika memang ada uzur maka tidak dimakruhkan. Adapun di Makkah lebih baik dilakukannya di dalam Masjidil Haram karena mulianya tempat dan dapat melihat Ka'bah itu sendiri. Terus, itu merupakan di antara syiar agama yang paling besar. Syafi'i berpendapat melakukan sholat hari raya itu lebih baik di dalam masjid karena tempatnya lebih mulia dan lebih bersih dari tempat lainnya. Kecuali jika masjid di suatu daerah itu sempit, maka disunahkan untuk melakukan sholat di tempat yang luas. Seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat terbuka karena para sahabat mulai mendesakan dalam melakukan sholat hari raya. Jika masjid itu sempit tempatnya maka dapat menyusahkan orang banyak. Imam Syafi'i berpendapat jika masjid itu luas tetapi sholat tetap dilaksanakan di padang pasir maka tidak mengapa. Namun jika masjid itu sempit tetap melakukan sholat di dalamnya dan tidak keluar menuju tempat sholat terbuka maka hukumnya makruh. Hanafi berpendapat tidak perlu sampai membawa keluar podium ke tempat sholat pada hari raya karena tidak mengapa bila membuat podium di luar sehingga tidak perlu membawanya keluar masjid. Sunnah yang telah berlaku dalam sholat Id adalah dilakukan di tanah lapang baik di padang pasir ataupun di tanah terbuka. Akan tetapi dengan keutamaan yang ada ini beliau tetap berangkat dengan ke tanah lapang dan meninggalkan masjid tersebut kecuali apabila ada halangan seperti hujan atau yang lainnya atau ada sebagian orang yang tidak mampu dikarenakan sakit atau usia lanjut untuk berangkat ke tanah lapang. Maka dalam hal itu mengapa maka hal ini tidak diwajibkan untuk sholat di masjid. Hendaklah dipahami bahwa tujuan dari sholat ini adalah berkumpulnya umat Islam di suatu tempat, maka tidak dianjurkan adanya banyak tempat yang saling berdekatan yang digunakan untuk melakukan sholat Id tanpa adanya kebutuhan, sebagaimana yang disaksikan beberapa kota umat Islam. Bahkan terkadang tempat-tempat ini dijadikan sebagai mimbar suatu kelompok tertentu untuk memecahkan bela persatuan umat Islam. Sekian hasil presentasi saya untuk ujian praktik materi fikih. Mohon maaf ada salah kata, saya mohon ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.